Mixer. Ini dilanjut ya, biar cepat kelar. Setuju? Gelap-gelapan apa-apa? Enakan gelap kalau dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, sama-sama ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang kami hormati, yang pertama pengurus Majelis Al-Warid ya, Bapak Ketua Bapak Haji Edi, Bapak Sekretaris Bapak Ustadz Safar, betul ya? Ya, takut lupa. Soalnya catatannya nggak ada mulu ya. Aduh, lupa. Bulan kemarin juga sama. Yang kami hormati, Bendahara Bapak Ustadz Opi dan siapa lagi ya? Ya. Yang kami hormati juga Bapak Irwan, juga para sesepuh, ada Romo Wagiman dan Romo-Romo yang lain. Mohon izin ya, besok-besok ada catatannya. Terima kasih. Ya, seluruh pengurus Majelis Taklim dan Majelis Zikir Al-Warid. Nah, ini pengurus terusan ya. Berarti kalau pengurus tugasnya ngurusin. Ya, berarti kalau pengurus ada yang diurus. Yang diurus siapa nih? Hah? Siapa yang diurus? Nah, jadi pengurus ada yang diurus. Ya, ini kadang-kadang ada pengurus nggak mau ngurusin, gitu ya, pernah tadi ya? Ya, banyak kan gitu ya. Pengurusnya ada, tulisannya ada, tapi nggak mau ngurusin. Ya, Al-Warid alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, tulisannya ada, tapi mau ngurusin. Setuju? Ya. Ya, juga yang diurusnya ya mudah-mudahan mau diurus juga. Ya, kadang-kadang yang repot pengurusnya ada, yang diurusnya nggak mau diurus, ya repot. Ya, alhamdulillah Al-Warid mah ya beda, nggak kayak di luar sana ya. Alhamdulillah ya, insya Allah jauh lebih baik ya.
Yang kami hormati para guru, ya, para ustadz, sepuh bila sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah. Ada hadir aparat? Bapak RT, yang mana Bapak RT ini? Masya Allah, sepuh nih. Kemarin ke sana ya, datang ya? Oh, Masya Allah. Bayangin, datang ke Bojong Menteng, ya, subhanallah, ya. Mudah-mudahan aparat pemerintah, ada Bapak RT, kita doain mudah-mudahan bertambah keagungan. Amin. Agar dapat membimbing warganya dalam keadaan adil, makmur, zahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang kami hormati Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat. Ada yang belum kawin? Ada? Masya Allah. Yang pakai baju banser belum kawin? Ya, yang saya hormati yang belum kawin dan belum sunat. Kawin lagi? Jangan ya. Nambah penghasilan boleh. Ya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan tentunya dalam nuansa kebersamaan ini yang pertama adalah niatkan kita ya berkhidmat untuk agama, niatkan kita berkhidmat pada manaqib Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekali lagi niatkan berkhidmat. Nih kalau khidmat itu ya, khidmat itu nggak ada hitungan. Ya, makanya ya alhamdulillah setiap khidmat kita nggak kurang makanan, betul? Betul nggak? Masya Allah. Sebetulnya malam mingguan enakan nongkrong di sini. Ya, daripada di luar sana. Ya, di luar sana kopi 4.000 ada yang goceng. Jadi kopi asal mau makan nanti sekenyangnya dibawa pulang boleh kalau nyisa. Ya. Tetapi karena ada bungkus pengajian makanya tidak terlalu ramai ya, kecuali kalau bungkusnya dangdutan penuh, apalagi dangdut dikasih makan ya wajar. Kenapa? Setiap kebaikan ada yang ngalangin. Siapa yang ngalangin? Siapa? Setan. Ya alhamdulillah kita tentunya bersyukur kepada Allah masih diberikan kekuatan berkumpul di tempat kebaikan, tempat baik ini. Mudah-mudahan tentunya yang pertama niat baik kita dicatat amal soleh. Setiap kebaikan Bapak Ibu yang dikeluarkan, ada pisang, ada semangka, ada somai sekarang. Ya, saya cerita sama bini, enak dikasih permada somai. Katanya bulan depan kalian. Ya, ada kopi dan yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan setiap yang dikeluarkan Bapak Ibu semuanya dicatat amal soleh dan mudah-mudahan setiap kebaikannya dibalas berlipat ganda. Juga mudah-mudahan berkah kita manaqib tentunya diakui murid yang kita manaqibkan, murid Syekh Abdul Qadir Jailani wasilah. Yang paling dekat adalah Syekh Ahmad Sohibul Bapak Tajul Arif. Qaddasus sirruhu ajid. Mudah-mudahan barokah karomah beliau-beliau kita semua dicukupkan segala kebutuhan. Amin. Kebutuhan apa ya? Banyak. Datang ya. Disampaikan cita-cita, ditolak dari bala, diangkat derajat, disembuhkan dari setiap penyakit zahir dan batin, dan mudah-mudahan dari setiap doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas ya duduk di sini? Ikhlas enggak? Lanjut lagi, ikhlas enggak? Nah, kalau ikhlas berarti insya Allah dapat pahalanya pun melimpah. Barang siapa yang niat beramal soleh karena Allah tujuan akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ini sebentar lagi kita akan bulan apa ya? Maulud. Betul nggak? Betul.
Berarti bulannya masih Safar ya? Safar ya. Masih bulannya Ustaz? Ya. Sekali lagi kita akan masuk Maulid. Ya, Maulid adalah bagian sejarah yang harus diingat oleh setiap kaum muslimin. Jadi jangan pernah ikuti kalau ada orang yang membid'ahkan mau Maulid. ada di sini. Ada nggak? Ada. Hah? Ya. Benar-benar ada? Hah? Nggak kedengeran, ya. Padahal banyak. Jangan percaya, ya saudaraku, ya ketika hari besar Islam, ketika hari lahirnya Nabi tidak pernah diingatkan, tidak pernah diperingati, maka bagaimana nasib anak cucu kita? Jangan-jangan tidak pernah tahu kapan Nabi dilahirkan, hari apa Nabi lahir, tanggal berapa Nabi lahir, tanggal berapa Nabi wafat. Jika ini hilang, maka hilang sejarah Islam lama-kelamaan. Maka ya, jaga momentum kita di hari besar Islam, terutama adalah kita minimal mengingat Maulid Nabi. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Cinta Nabi. Cinta Nabi enggak? Serius ini, cinta Nabi enggak? Pernah ketemu Nabi enggak? Sekali lagi, cinta Nabi enggak? Pernah ketemu Nabi enggak? Bagaimana mencintai yang kita tidak kenal? Inilah yang Nabi suka. Maka Nabi pernah mengatakan, umatku nanti di akhir zaman khairu ummah, umat yang terbaik. Kenapa? Ketemu Nabi enggak dibalik katanya. Tahu Nabi Muhammad dari siapa? Dari guru ngajinya, dari ustadznya, betul enggak? Tetapi Nabi apa umat di akhir zaman ini, walaupun tidak ketemu Nabi, tapi beriman kepada Nabi, percaya kepada Nabi, dan cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Amin. Amin. Mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Kalau kemudian upaya apa supaya kita mencintai Nabi? Apa upayanya? Hah? Apa upayanya? Maulid. Ada yang tahu? Hah? Apa upayanya? Ayo, apa upayanya untuk mencintai Nabi? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikat Allah bersalawat kepada, wahai orang-orang yang beriman, bersalawat kepada Nabi. Banyak salawat ya. Pertama nih, sebentar lagi kita masuk bulan Maulid ya, kita harus tiktokan sama Nabi ya. Jangan tiktokan sama bohai mulu ya, tapi tiktokanlah sama Nabi. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian kita berupaya mengikuti apa yang Nabi lakukan, mengikuti jejak langkah Nabi. Bagaimana jejak langkah Nabi? Banyak sekali, jika diceritakan tidak akan pernah selesai sampai akhir zaman, saking banyaknya. Tetapi minimal hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana sholatnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Betul nggak? Ya. Maka kita sholat ikut siapa?
Ya ikut Nabi. Ya ada Nabi, ya sholatlah kalian seperti halnya aku sholat. Apakah diajarin oleh Nabi kita sholat? Enggak. Lewat siapa? Lewat para pewarisnya. Siapa pewarisnya? Ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Lalu apa lagi? Ya. Nah, alhamdulillah ya kita jamaah al-warid ini sudah juga belajar dari apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu apa? Zikir. Nyambung ke zikir. Zikir. Kapan Nabi zikir? Ya. Siti Aisyah menceritakan yadkurunallaha kulla ahyan, di mana baginda Nabi berzikir setiap keadaan. Setiap keadaan. Berarti kalau setiap keadaan, ya, setiap hembusan nafas, setiap aktivitasnya, setiap apapun yang dilakukannya dalam keadaan zikir kepada Allah, maka itu yang disebut zikir hobi. Nah kita ini sudah sebagai besar sudah diajarkan apa zikir hobi, zikir yang diingatkan. Masih ingat kan? Nah. Masih ingat kan? Kalau putus? Sambung. Ya, putus? Lupa? Terus. Banyak putus? Lupa. Udah lupa putus lagi. La ilaha illallah. Tetapi Masya Allah, mursyid kita luar biasa. Ya, bahwa jangan putus asa dari rahmat Allah, terus berupaya, terus diperjuangkan. Ya kalau kita putus wajar, tapi ada upaya menyambungkan lagi. Ya, dulu ya ada satu kisah. Ya, ini masalah zikir nih. Ya, dulu ada satu kisah, ada seseorang preman orang Surabaya. Saya pernah cerita nih Pak ya. Iya. Udah ceritain lagi dah ya. Orang Surabaya, ya dulu preman, ya, lalu tersebarlah sampai ke Surabaya nama Pak Anom. Nah dia pikir zikir itu kesaktian. Wah, gua mau belajar, mau jajah dah. Ya, namanya preman. Ya, untuk sampai ke Suryalaya itu apa namanya ya? Ada ngompreng. Ada mobil cegat sampai mana pun nyambung, ya nyambung. Tapi akhirnya karena gangguan sampai ke Suryalaya, sampai, ya begitu nyampe malam, pas ketemu abah masih seger dulu, masih sehat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tahu kata abah, ya abah udah tahu ada tamu, ya, udah tahu, ada tamu kata abah. Dari mana? Oh saya dari Surabaya Mbak. Ngapain? Saya mau belajar zikir. Udah bagus kata Abah. Bagus, sudah bagus. Ya. Ada syaratnya nggak Mbak? Ada katanya. Ada. Apa syaratnya? Harus makan. Wah, enak ya. Kayak di sini persis nih. Ya. Harus ngopi, harus makan nanti ya. Enak ya. Ih enak ngaji maka oh Masya Allah. Udah nongkrong di jalan raya kopi kayak. Iya, kebayangin ya. Harus makan itu apa? Apa itu marifat, tahu ada tamu dikasihlah makannya enak-enak pepes. Waduh capek keringetan, ya lapar dikasih makan pepes. Pepesnya pepes babon, makan banyak kannya lagi. Malum preman nggak tahu diri kadang-kadang ya. Proses Bapak. Lalu kemudian selesai makan kata Abah. Abah saya sudah makan. Kata Abah ada satu yang kedua. Apa tidur. Waduh, Masya Allah. Tidur bangun kesiangan. Ya kesiangan tidur kan nggak kayak kita nih. Kalau ada orang nginep digudak-gudak ya. Dulu disiram kadang-kadang. Proses ya. Jadi seorang alim memahami proses ya. Ya dulu. Bangun bicara malu dia. Karena kesiangan jadi malu tuh Pak. Malu itulah kunci dari iman. Ya. Malu adalah sebagian dari mau buru-buru gitu. Gak bener tuh nggak buru, nyamperin. Gak pernah sabar. Abah saya mau ijazah zikir. Ya. Kemudian ditakdirlah oleh Abah Arno. Beliau sendiri
yang mentakdir. Nah, saya ditakdir, hatinya gerendeng, sialan katanya, sialan. Habis ditakdir sialan. Ini orang ini pas ditakdir sialan nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak ya? Nangis kita ditakdir ya? Ini Pak, sialan. Gua jauh-jauh dari Surabaya di Bangka, ilaha illallah. Jauh-jauh di Surabaya itu yang kita banyak di hatinya, tapi ngomong nggak berani. Kalau mah Abah, ya, Abah tahu, ya, hati orangnya gerendeng begitu. Ya, ceritanya mau pamit, Abah, saya mau pulang. Ya sudah pulang, tapi ada pesan Abah. Ya kamu sepulangnya dari sini tolong nanam pohon. Ya, setelah ditanam, ya, tanam nih pohon, kamu rawat, kamu sirami, kamu pupuk. Kalau ada hama kamu buangin, ada ulat kamu buangin. Ya nanti setelah 4 bulan kamu datang lagi ke sini. Anehnya gerendeng tapi nggak berani nolak. Iya Abah, iya baik. Hatinya ngedukung si awalnya. Singkat cerita, dia pulang sama begitu juga, sampailah ke Surabaya. Nah, setelah di Surabaya, anehnya juga dia sialan tapi nggak berani nolak. Tuh kalau begitu, nanam pohon di pot, ditanam, subur, hampir berbuah. Karena ada pesannya balik lagi ke Surabaya. Padahal sialan. Ya, jalan. Habis ditakdir nggak dikir. Enggak, ini proses. Ya makanya kalau kita pikirnya putus sambung ya wajar, kita kan kelas sialan. Ya, enggak. Ya. Datang lagi ke Surabaya. Datang lagi. Pas datang, kamu ada apa? Oh kan kata apa? Oh iya. Ya, apa laporan ya dengan bangganya? Saya sedang melaksanakan apa yang kamu perintahkan, yaitu nanam pohon. Terus bagaimana? Saya rawat, katanya. Dirawat, saya pupuk, saya siram. Ada ulat saya buang dan hampir berbuah. Ini orang arif luar biasa ya. Apa tersenyum? Oh, nah begini, tong orang terima ya. Demikian pun pikir yang Abah tanamkan dalam hati kamu. Kalau kamu siram, kamu rawat, kamu kasih pupuk dengan taklim, maka pohon zikir yang ada pada hati kamu itu akan tumbuh. Kemudian daunnya akan lebat dan pasti akan berbuah. Ini orang ini disuruh dikir mah ya nggak nangis, dia mungkin begitu nangis. Masya Allah ya, nangis dia baru sadar ya bahwa yang diterima kalimat la ilaha illallah bukan dari orang biasa tapi dari wali yang mursyida. Bukan hanya belajar kalimat la ilaha illallah, karena kalau kalimat la ilaha illallah siapapun bisa ya, bahkan bukan orang Islam pun ucapin la ilaha illallah bisa. Jadi tetangga saya banyak non muslim ya, banyak etnis dari kelompok Tionghoa. Kalau anaknya kayak orang sini la ilaha illallah tong gitu ya, bisa. Tetapi la ilaha illallah yang ditanamkan oleh ahlinya, oleh wali yang mursyida, yang jika ditanam, dipelihara, dipupuk maka berbuah. Buahnya apa? Ma'rifatullah, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang itu menjadi salah satu wakil taklim. Masya Allah ya. Ya, jadi sialan enggak sekarang? Enggak. Jalan enggak, tetapi masih putus nyambung, masih lupa ingat, putus. Terus saja begitu, ya. Terus saja. Ya, kemudian ya jangan lupa sirami, ya, bagian daripada pendidikan. Bagaimana cara menyiram zikir kita hadir di majelis mana sekurang-kurangnya sebulan sekali. Ya, percaya atau tidak? Ya,
Orang yang sudah bertalkin zikir tidak pernah hadir berbulan-bulan di majlis manakib, maaf, insya Allah ketersambungannya mulai terkikis. Lama-lama kering kembali hatinya, lama-lama lupa lagi dengan zikirnya. Awalnya ditinggalin zikirnya 1 kali, 2 kali, terus lama-lama lupa dengan zikirnya. Maka sambungkan kembali, ya, ingatkan kembali hati kita, ya, hadir di majelis manakib. Amin ya robbal alamin. Petasan dulu, ya, ada yang lewat, nanti dilanjutkan. Ada apa ini? Acara apa? Kirain ulang nawarin nih, bukan ya? Baik, hadirin para sialan. Sekali lagi, kita hadir di sini sialan nggak? Enggak, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mampu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Mati lampu lagi, jangan sialan, jangan. Tar dulu, sabar. Ya, agak kurang nyaman. Baik. Ya. Lalu kemudian apalagi yang kita bisa lakukan? Yang juga ini nih. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bagian daripada kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kan dulu dah, yang lewat dulu lah. Kita lanjutkan. Alhamdulillah nyala. Lalu kemudian, ya, ini tabaruk menyambut bulan Maulud ya. Tadi apa tuh zikirnya, bahwa Rasulullah berzikir, ya. Lalu kemudian, ya, Rasulullah itu salah satu gelarnya itu Abdus Syakur, ya, hamba yang pandai bersyukur. Ya, ini kalau bicara syukur, ya, pernah dengar nggak Rasul itu kalau sholat malam apa bengkak kakinya? Pernah nggak? Mirip nggak sama orang Margahayu? Mirip bengkaknya. Rasul bengkak karena sholat, orang sini rematik. Iya. Bicara masalah syukur nih, satu saat, ya, karena Rasulullah itu kalau sholat malam itu tiap malam, sepanjang malam. Nah, ini satu ketika nih, ya, istri Rasul siapa namanya? Siti Khadijah, yang satunya, yang mudanya siapa? Siti Aisyah. Ya, ini ceritanya lagi. Siti Aisyah ini ada riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, satu ketika bangun dari tidur, bangun mendusin, itu enggak? Ya, dia lihat suaminya Rasulullah lagi sholat. Ya, karena masih ngantuk tidur lagi. Kira-kira sepertiga malam yang akhir, udah mau subuh bangun. Ya, Siti Aisyah dari tidurnya mendusin lagi, dilihat suaminya masih sholat juga. Ini penasaran nih, ya. Mirip sama orang Margahayu ya. Ditungguin, ya, sampai selesai sholat, lalu didekatin. Wahai Rasulullah, kalau bahasa Margahayu, wahai abangku, suamiku, engkau ini, ya, orangnya sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mangga selamat datang. Ya, mangga. Baik. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Hah? Rematik.
Setelah Rasulullah selesai sholat, lalu dideketin sama istrinya. Wahai Rasulullah, engkau ini orangnya sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Quran yang dinyatakan. Kalau maulid juga dibacain tuh. Ada tukang maulid di sini, ada ahli maulid ada. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang jika ada, dosamu yang akan datang, seluruhnya sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nyata-nyata engkau yang sudah mendapatkan jaminan ampunan ini, seakan-akan engkau orang yang paling banyak dosa kayak kejadian ini. Mendengar pertanyaan dari istrinya, Rasul menjawab, Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aisyah, apakah aku tidak senang ketika aku digelar oleh Allah abdan syakura, hamba yang pandai berterima kasih. Berarti ibadahnya Rasulullah itu karena syukur. Beda dengan kita makan mau tahajud kalau lagi banyak masalah, mau tahajud kalau lagi banyak utang. Ini nih ya, ini kita ambil pelajaran bahwa Rasul itu ibadah karena syukur ya. Jadi apa sih hikmahnya ya, ketika kita benar-benar mencintai Nabi, jangan hanya mulut ya, tetapi aplikasikan dengan perbuatan ya. Bagaimana akhlaknya ya, bagaimana ibadahnya ya. Sekali lagi, ibadahnya karena syukur, zikirnya karena syukur, khotapannya karena syukur, sholat sunnahnya karena syukur, bukan yang lain. Maka kita tarik benang ya, apapun yang kita lakukan bukan karena apapun rugi ibadah saya ditukarkan dengan dunia, tetapi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku itu kan, kalau lagi sholat gitu ya, benar nggak? Allahu akbar kabir dan seterusnya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku karena Allah. Tapi buktinya nggak begitu kan? Berarti tidak sama antara mulut dan hati. Yuk lurusin niat karena Allah semata. Loh, kalau begitu apa yang saya dapatkan ketika niat kita untuk akhirat, dunia ikut? Loh, kan Allah nyuruh berdoa, betul nyuruh berdoa ya. Tapi lagi sholat tahajud jangan ingat duit, lagi sholat tahajud jangan ingat utang, lagi dikir jangan ingat cewek. Sudah sebelum dikir apa? Ilahi atau maksudi gitu ya. Waridho kamakrubi A'tini mahabbataka wa ma'rifataka ilahi. Wahai Tuhanku, anta maksudi engkau yang aku maksud, yang aku tuju. Waridho kamakrubi, ridhomu yang aku cari. A'tini, berilah aku mahabbataka, rasa cinta kepadamu, wa ma'rifataka, dan mengenalmu, ma'rifat kepadamu. Begitu ya. Loh, kalau begitu nggak boleh berdoa? Boleh berdoa. Apaan Allah menyatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah, memintalah kepadaku, kata Allah, niscaya doa kalian akan aku kabulkan. Allah juga menyatakan uji budawati idadaan, aku menjawab doa orang yang berdoa jika dia berdoa. Tetapi pada ranah mana? Yang pertama adalah ditopang dengan ibadah yang ibadahnya karena Allah ya. Sekali lagi,
ibadahnya karena Allah. Sholat duhanya karena bukan kita kita. Hah? Sholat tahajudnya karena serius nih? Baca sholawatnya karena iya. Apa kita ada ya ijazah puasa dulu sholawat. Emang kenapa kamu ijazah sholawat wirid sekian ribu? Tengok ngomongnya bre. Boleh nggak boleh, bukannya nggak boleh ya, tetapi dikhawatirkan ngerasa kita nih banyak zikir ya, banyak puasa, banyak khataman, pas nanti di akhirat mau nempok ya, karena banyak salawat. Kita ceritanya mengambil pahala salawat, nanti kata Nabi nggak ada pahala kamu. Lo kan saya salawatan mulu ya kan, salawat kamu udah ditegurin sama dunia tuh, emang dikabulin di dunia, utang beres, tapi lo nggak dapet di akhirat ya. Makanya yuk lillahi ta'ala. Lalu kemudian ketika Allah memerintahkan berdoa, maka doanya pun ibadah. Tapi ingat ya, setelah ibadah karena Allah sudah baru masuk di ranah doa. Ketika doa diperintahkan oleh Allah, doanya ibadah ya. Maka insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah karena diawali dengan kebeningan hati, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya kalau pikir, kenapa kamu pikir ya, banyak gua paling banyak masalah nih, usaha lagi apa ya, ya yang akibatnya ya udah gua dikit dah. Bagus nggak? Bagus, daripada lu dengerin, daripada lu main ke warung ya yang kopinya 50.000 segelas disuapin kacang ya. Bagus untuk awal ya, tapi jangan istiqomah dengan niat seperti itu. Dikhawatirkan dipikirnya banyak, sholatnya banyak, tetap utangnya nggak kebayar, nanti berhenti dikirnya sholawatnya jadi mantan dikir, mantan sholawat. Betul? Nah, luruskan niat ya, saya berzikir, saya bersolawat, kebayar utang atau tidak ya, hidup saya kaya atau miskin, saya tetap berzikir, saya tetap bersolawat, saya tetap manakiban. Sok mulai sekarang luruskan niat karena Allah. Kemudian berdoanya, saya berdoa karena Allah memerintahkan ya. Dan lagi diawali dengan ilahi anta maksudi waridho kamaklubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu adalah briefing supaya lurus tujuan hidup kita. Betul? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luruskan itu ya, luruskan ya. Insya Allah Allah menolong orang-orang yang berharap rahmatnya. Insya Allah Allah mengabulkan orang-orang yang ikhlas menghadap kepadanya ya. Mudah-mudahan barokah manakib, manakibnya karena Allah. Setelah manakib kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan manakib. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh. Jangan nambah saya domelin, ada bini saya ikut. Mudah-mudahan yang sedang dililit oleh
permasalahan, kesulitan apapun Allah bukakan, diganti dengan kemudahan dan kebahagiaan. Punya cita-cita apapun ya bapak ibu yang tahu, mudah-mudahan cita-cita yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan di antara kita atau keluarga ya, barokah kita berkumpul dalam kebaikan. Jika sedang diuji oleh rasa sakit dan penyakit, mudah-mudahan Allah ganti rasa sakit dan penyakitnya dengan kesembuhan, kesehatan yang tidak ditembus oleh penyakit lagi. Juga mudah-mudahan apapun keinginan kita ya, bahwa Allah Maha mengabulkan doa. Mudah-mudahan doa harapan kita semuanya bapak ibu yang tahu, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang disayangi, dicintainya. Dan juga mudah-mudahan harapan kita terakhir adalah kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita ketika sakaratul maut, Allah menakdirkan diri kita ketika ingat kepada Allah, ketika mulut kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kata Nabi, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin demikian ya, karena sudah ada panggilan dari dalam perut. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ikhwan akhwat semuanya yang telah berkontribusi. Juga nih ada banter, ini luar biasa nih banter nih ya, pakai seragam ada gajinya enggak? Nah, saya tanya ikhlas nggak nih? Masya Allah tuh banter mah luar biasa ya, kerjaannya ngawal mulu, dapat gaji enggak ya. Nah, kalau ada bahaya nih kayak di Karawang kemarin ya, banser menjagain kiai ini babak belur, tapi ikhlas ya. Ya mudah-mudahan diberikan keberkahan, keselamatan, rezeki yang melimpah ya. Biar lagi ngepamnya nih nggak inget, waduh di rumah nggak ada beras gitu ya. Ya mudah-mudahan disebut kebutuhannya. Dan ini harapannya nih Pak Ramdhani ya, Ansor Banser nih istiqomah ya. Ya kenapa? Ini Majlis Al-Warid ini terbuka ya untuk semuanya ya, semuanya. Mudah-mudahan dengan barokah karomah manaqib nanti mas semestir dia kesini resep ya. Sanggup kan panitia nih nyembuhinnya? Mana nih panitia nih? Sanggup nggak? Amin ya. Mudah-mudahan Al-Warid jadi wadah perbaikan diri kita dalam ibadah, akhlak dan lain sebagainya. Mudah-mudahan disyafaah wa karomah guru kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.